Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, luar biasa nih ya. Akhirnya mereka, jawab Petrus, mereka, berilah dirimu dibaptis. Seperti itu. Dan hasilnya yang lebih luar biasa lagi di ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, luar biasa ya. Mungkin hari ini komsel belum kelihatan seperti itu ya. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat kita akan bertambah. Amin. Amin. Bukan hasil yang hari ini teman-teman yang sudah capek jemput sana sini, tapi saya percaya firman Tuhan nanti kita akan baca. Kita akan baca, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya. Amin. Kita belajar sama-sama. Apapun ya hari ini ya, saya belajar, saya merenungkan, wah Petrus ini memang orang yang luar biasa. Walaupun dia menyangka Tuhan Yesus 3 kali. Kalau sekiranya saya mau mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Petrus kata Tuhan Yesus ya. Dia itu. Ini bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan ya. Hari ini tema yang diberikan kepada saya, mengalami hadirat Tuhan ya. Mari kita buka slide kita. Mengalami hadirat Tuhan ya. Saya percaya tadi teman-teman pasti sudah mengalami hadirat. Kekristenan yang benar ialah tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Amin. Kita sepakat, sebab tanpa hadirat Tuhan kehidupan rohani tidak akan kuat. Artinya betapa berharganya hadirat Tuhan itu luar biasa. Makanya Mazmur Daud di sana dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya berharga sekali hadirat Tuhan. Jadi harusnya kita patut menikmati hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan kehidupan rohani tidak akan kuat. Kalau kita tidak mengalami hadirat Tuhan, rohani kita pun bisa lemah, saudara-saudaraku. Karena orang yang benar yang rindu dimanapun dia mengalami hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, lewat doa, pasti dialami oleh hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu salah satu adalah kekuatan rohani bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lanjut. Bagaimana supaya kita mengalami hadirat Tuhan ya? Bagaimana sih kita mengalami hadirat Tuhan? Mungkin teman-teman berpikir caranya bagaimana. Yang pertama, kita sebagai manusia yang berdosa, tentunya kita membereskan hidup kita. Mulai dari lepas dari kecewa ya, sakit hati, mengampuni dan lepas dari dosa. Kita harus bisa menyelesaikan hal-hal beberapa ini ya. Sakit hati, kalau kita sedang disakiti oleh orang, kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Apalagi kita disakiti, apalagi kita diputuskan gitu ya. Sakit itu di mana-mana. Sakit hati, tidak mengampuni, kita mengingat orang itu kalau saya ketemu. Bahkan kalau kadang di jalan orang nyalip dia, kita pakai motor Supra biasa gitu ya. Terus yang salib kita PCX. Gimana pengen kejar tapi nggak bisa. Luar biasa. Tapi bagaimana kita tetap penguasaan diri itu ada di dalam setiap diri. Kita harus bisa lepas dari ini semua, baru kita bisa mengalami hadirat Tuhan, menikmati bagaimana indahnya hadirat Tuhan itu. Kita harus bisa mengerjakan beberapa poin ini. Kemudian tinggal dalam pujian, penyembahan, dan doa. Lakukan dengan cara yang berbeda ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lakukan dengan cara yang berbeda. Artinya tidak harus ujian dan penyembahan mengalami hadirat Tuhan ini di gereja atau pas ibadah ini.
Kalau hanya sebatas itu kurang, saudara-saudaraku. 6 hari kita bekerja ini butuh hadirat Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau hanya untuk hari Minggu saja kita mengalami hadirat Tuhan, rasanya kurang. Kita sebagai manusia yang terbatas, kekuatan kita terbatas, jadi kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Makanya di Mazmur 103 itu Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya. Minta tolong mungkin satu atau 2 orang atau 3 minta tolong bisa dibacakan ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat